dan keluarganya pindah ke Yogyakarta dan tinggal di rumah tua warisan keluarga. Saat Lara sampai, ia merasa ada yang aneh dengan rumah ini. Rumah ini besar, namun memiliki aura yang aneh. Lara pikir itu hanya perasaannya semata. Namun seiring berjalannya waktu firasatnya menjadi kenyataan. Rumah ini ternyata rumah tumbal. Lalu, apakah Lara bisa bertahan di rumah ini? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Matahari mulai merunduk di ufuk barat ketika mobil keluarga Lara melewati jalan raya di Yogyakarta. Jalan yang mereka lalui ramai, mengingat hanya berjarak 10 menit dari pusat kota. Mobil ayah melaju perlahan sebelum akhirnya berhenti di depan sebuah rumah besar bernomor 8. Lara menatap rumah itu dari balik kaca mobil. Rumah tua itu seperti rumah pada umumnya. Rumah itu memiliki pagar besi yang sudah berkarat di beberapa bagian. Walaupun rumah itu sudah tua, namun terlihat masih sangat rawat. Namun, ada sesuatu tentang rumah itu yang membuat bulu kuduk Lara berdiri. Rumah ini lebih besar dari rumah kita di Solo, kata ibu dengan nada optimis berusaha mencairkan suasana. Ayah mengangguk sambil tersenyum. Iya, dan ini rumah warisan keluarga. Kita beruntung bisa mendapatkannya tanpa harus membeli dari orang lain. Lara turun dari mobil dengan perasaan tidak menentu. Langkahnya terasa berat saat memasuki halaman. Begitu mereka membuka pintu rumah, suara derit panjang terdengar nyaring, seolah rumah ini mengeluh karena diganggu setelah sekian lama. Udara di dalam rumah terasa lembab, beraroma tanah basah yang bercampur dengan bau kayu tua. Lara, kamarmu ada di lantai atas, kata ibu menunjuk ke sebuah tangga kayu yang melingkar naik. Ayo, bantu beres-beres dulu. Lara menurut. Saat menaiki tangga, ia merasa seperti diawasi. Pandangannya menyapu setiap sudut ruangan, tetapi tidak menemukan siapapun. Hanya perasaan aneh yang terus membebani pikirannya. Saat memasuki kamar barunya, Lara mendapati ruangan itu lebih luas dibandingkan kamarnya di rumah lama. Namun, dindingnya berwarna kusam dengan beberapa retakan di sudut. Sebuah jendela besar menghadap halaman belakang yang dipenuhi tanaman liar. Tiba-tiba, angin bertiup kencang membuat jendela terbuka dengan suara dentuman keras. Lara terlonjak kaget. "Lara, kenapa?" teriak ibu dari bawah. "Enggak, Buk. Cuma jendela yang kebuka sendiri," jawabnya, berusaha terdengar santai. Ibu hanya mengangguk dari bawah sebelum kembali sibuk dengan barang-barang. Lara mencoba menenangkan dirinya dan mulai mengatur barang-barangnya. Malam itu, keluarga mereka makan bersama di ruang tengah. Ayah dan ibu terlihat bahagia, membicarakan rencana mereka di Yogyakarta. Namun, Lara merasa gelisah. Ada sesuatu yang mengganggunya, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ketika malam semakin larut, Lara naik ke kamarnya untuk tidur. Begitu lampu dimatikan, kesunyian melingkupi ruangan. Lara menarik selimut, mencoba memejamkan mata. Lalu, terdengar suara. Awalnya samar, seperti bisikan jauh. Kemudian, suara itu semakin jelas. Seperti langkah kaki di lantai bawah, seperti seseorang yang berjalan mengelilingi rumah. Lara menahan napas. Apakah itu ayah atau ibu? Ia duduk dan memasang telinga. Tidak, itu bukan suara orang tuanya. Suara itu terdengar lebih banyak, lebih gaduh. Seperti banyak orang yang berbisik dan tertawa pelan. Lara semakin takut. Ia mengintip dari jendela kamarnya, berharap melihat sesuatu yang bisa menjelaskan suara itu. Tapi halaman belakang kosong. Kemudian, sesuatu menarik perhatiannya. Di sudut kamar di dekat lemari, ada bayangan. Bentuknya tinggi dan samar, hampir menyatu dengan kegelapan. Jantung Lara berdegup kencang.
Ia menutup matanya erat-erat, berharap bayangan itu hanya ilusi. Ketika ia membukanya kembali, bayangan itu sudah menghilang. Lara menggigil ketakutan. Ia menarik selimut hingga menutupi kepalanya, berusaha mengabaikan rasa takut yang semakin menggigit. Namun, sebelum ia benar-benar tertidur, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Seperti seseorang yang berdiri tepat di samping tempat tidurnya, menghela napas panjang. Lara menahan napas. Ia ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuhnya terasa kaku. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintunya. "Lara, kamu sudah tidur?" Suara ibu terdengar dari luar. Lara langsung bangun, napasnya memburu. Ia bergegas membuka pintu dan melihat wajah ibunya yang tampak lelah. "Ada apa, Buk?" tanyanya dengan suara bergetar. "Kamu baik-baik saja?" "Ibu dengar suara gaduh dari kamarmu," kata ibu mengerutkan kening. Lara menelan ludah. Aku juga dengar suara dari luar kamar, Buk." Ibu menghela napas dan mengusap rambut Lara. "Mungkin kamu masih belum terbiasa di rumah baru. Tidur saja ya. Besok pasti lebih baik." Lara mengangguk pelan, meskipun hatinya berkata sebaliknya. Setelah ibu pergi, Lara menutup pintunya kembali. Ia berbaring dan menatap langit-langit. Meski lampu kamar sudah menyala, ia tetap merasa ada sesuatu yang bersembunyi dalam bayang-bayang. Di luar jendela, angin bertiup pelan, membawa suara samar yang terdengar seperti bisikan. "Selamat datang, Lara." Lara terbangun dengan keringat dingin membasahi pelipisnya. Malam itu terasa begitu panjang dan ia hampir tidak tidur. Suara-suara aneh yang ia dengar semalam masih terngiang di telinganya. Meskipun ia mencoba berpikir bahwa itu hanya imajinasinya, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Saat ia duduk di tepi tempat tidur, bulu kuduknya tiba-tiba meremang. Udara di dalam kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Ia melihat ke jendela, tetapi kaca jendela itu tertutup rapat, tak ada angin yang bisa masuk. "Ini cuma perasaanku saja," gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Lara turun ke lantai bawah di mana ibu sudah menyiapkan sarapan. Ayah duduk di meja makan, menyeruput kopi seperti biasa. "Kamu kurang tidur?" tanya ibu, melihat wajah Lara yang pucat. Lara mengangguk. "Agak susah tidur tadi malam." Ayah tertawa kecil. "Rumah baru, suasana baru. Mungkin butuh waktu untuk terbiasa." Lara hanya tersenyum tipis, enggan membicarakan kejadian semalam. Ia pun duduk dan mulai menyantap sarapannya. Namun, di tengah suapan pertama, telinganya menangkap sesuatu, suara langkah kaki di lantai atas. Ia menghentikan gerakannya dan menoleh ke arah tangga. "Ayah, Ibu, dengar suara itu?" tanyanya. Ibu dan ayah saling bertukar pandang. "Suara apa?" "Itu, di lantai atas. Seperti ada yang jalan." Ayah mengerutkan kening, lalu bangkit dari kursi. Ia naik ke atas untuk mengecek. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan ekspresi datar. "Gak ada siapa-siapa di atas. Mungkin suara rumah yang mulai menyesuaikan dengan kita." Lara terdiam. Suara itu terdengar begitu jelas, seperti seseorang yang berjalan mondar-mandir di koridor depan kamarnya. Namun, ia tidak ingin terlihat terlalu paranoid, jadi ia memilih diam dan melanjutkan sarapan. Hari itu berlalu dengan normal. Lara mencoba sibuk dengan kegiatannya di rumah, membantu ibu merapikan beberapa barang. Namun, menjelang sore, gangguan kembali muncul. Saat Lara sedang merapikan rak buku di ruang tamu, tiba-tiba ia mendengar suara ketukan dari jendela. Ia menoleh cepat. Di luar jendela, tidak ada siapa-siapa. Ia menelan ludah.
Jendela itu menghadap langsung ke taman kecil di samping rumah, dan tidak mungkin ada orang yang berdiri di sana tanpa terlihat. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Dengan hati-hati, Lara melangkah mendekati jendela. Ia menatap keluar, mencari-cari kemungkinan penyebab suara itu. Angin bertiup lembut, membuat dedaunan bergoyang pelan. Namun, yang membuat jantungnya hampir berhenti adalah ketika ia melihat sesuatu di balik pepohonan. Sepasang mata. Mata itu hitam pekat, menatapnya dari kegelapan di balik semak-semak. Lara terhuyung mundur dan hampir berteriak. Tetapi ketika ia berkedip, mata itu menghilang. Astaga! Ia mengatur napas, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasinya. Namun, kejadian-kejadian aneh tidak berhenti di sana. Malam harinya, saat Lara bersiap tidur, suara gaduh kembali terdengar dari luar kamarnya. Seperti suara seseorang yang menyeret sesuatu di lantai. Ia menahan napas dan mencoba mengabaikannya. Namun, tiba-tiba terdengar suara lain, suara bisikan. Lara. Lara terlonjak dari tempat tidur. Jantungnya berdetak kencang. Siapa itu? Suaranya nyaris bergetar. Tak ada jawaban. Hanya keheningan. Ia meraih ponselnya dan menyalakan senter. Perlahan, ia mengarahkan cahaya ke sekitar kamar. Tidak ada siapa-siapa. Tapi ketika ia mengarahkan senter ke cermin di sudut ruangan, tubuhnya langsung membeku. Dalam pantulan cermin, ada sosok berdiri di belakangnya. Lara langsung berbalik, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Ia mulai panik. Napasnya memburu, dadanya terasa sesak. Ia buru-buru berlari ke kamar orang tuanya dan mengetuk pintu dengan keras. Ibu membukakan pintu dengan wajah mengantuk. Lara, ada apa? Lara hampir menangis. Buk, ada sesuatu di kamar. Aku dengar suara, terus aku lihat sesuatu di cermin. Ibu menatapnya dengan prihatin. Ia meraih pundak Lara dan membawanya masuk ke dalam kamar. Mungkin kamu terlalu lelah, Nak. Ini kan masih minggu pertama kita di sini. Bisa jadi kamu belum terbiasa. Tapi Buk, aku benar-benar melihat sesuatu. Ibu menghela napas. Besok kita coba bersihkan rumah ini lagi ya. Mungkin memang perlu dirapikan supaya lebih nyaman. Lara tidak punya pilihan selain mengangguk. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan sekadar perasaan tidak nyaman. Ada sesuatu di rumah ini, sesuatu yang tidak terlihat, tetapi nyata. Malam itu, ia tidur di kamar orang tuanya. Namun, meski sudah berada di tempat yang lebih aman, rasa takutnya tidak berkurang. Sebelum ia tertidur, ia mendengar suara samar dari luar kamar. Sebuah bisikan yang terdengar semakin jelas. Jangan pergi. Kau milik rumah ini. Lara menutup telinganya, berharap suara itu menghilang. Namun, suara itu terus bergema di kepalanya, hingga akhirnya ia jatuh dalam tidur yang gelisah. Sejak malam itu, Lara tidak pernah tidur dengan nyenyak lagi. Hampir setiap malam, suara-suara aneh selalu terdengar dari dalam rumah. Entah itu langkah kaki yang berderap di koridor, suara bisikan di telinganya, atau ketukan samar di dinding kamarnya. Awalnya, ia berusaha mengabaikannya. Namun, semakin lama, semakin sulit baginya untuk menutup mata tanpa dihantui rasa takut. Bahkan, kini tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Lara, kamu kelihatan pucat sekali, kata ibu suatu pagi saat mereka sarapan. Ayah yang sedang membaca koran pun mengangkat wajahnya, memperhatikan putrinya dengan cermat. Kamu sakit, Nak? Lara menggeleng lemah. Enggak, cuma susah tidur aja, jawabnya singkat.
Ibu meraih tangan Lara dan mengusapnya lembut. Kamu yakin gak mau periksa ke dokter? Sudah seminggu kamu begini. Lara tersenyum tipis, meski di dalam hatinya ia tahu bahwa ini bukan sekadar kelelahan biasa. Ia memang susah tidur, tapi bukan karena insomnia atau stres. Ada sesuatu di rumah ini yang terus mengganggunya, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Dan yang lebih buruk lagi, ia mulai merasa seperti kehilangan dirinya sendiri. Saat ia melewati cermin besar di ruang tamu, ia tanpa sadar berhenti dan menatap bayangannya. Namun, yang ada di dalam cermin bukanlah dirinya. Wajahnya terlihat lebih pucat dari yang seharusnya. Mata hitamnya tampak kosong, hampir seperti bukan matanya sendiri. Bibirnya yang dulu merah muda kini tampak kebiruan. Lara merasakan dadanya berdebar. Ia mengangkat tangannya dan refleksi di cermin mengikuti gerakannya. Namun, ada sesuatu yang aneh, gerakan di cermin terasa lebih lambat, seolah sosok di dalamnya tidak benar-benar mengikuti dirinya. Tiba-tiba, bayangan itu tersenyum. Senyum yang bukan miliknya. Lara terhuyung mundur dan menabrak meja kecil di belakangnya. Sebuah vas bunga jatuh dan pecah di lantai. Lara, kamu kenapa? Ibu berlari dari dapur, wajahnya panik. Lara memandang ke cermin lagi, tapi bayangan di sana sudah kembali normal. Itu hanyalah dirinya, atau setidaknya, itulah yang ia harapkan. Aku nggak apa-apa, Bu, kata Lara, meskipun suaranya bergetar. Ibu menatapnya ragu sebelum akhirnya menghela napas dan membantu membersihkan pecahan vas. Lara pun ikut membantu, meskipun pikirannya masih dipenuhi ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Lara terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Ia tidak ingat apa yang terjadi, tetapi tubuhnya terasa sangat lelah seolah-olah ia sudah berjalan jauh sepanjang malam. Saat ia menyalakan lampu, jantungnya hampir berhenti berdetak. Kuku-kuku tangannya penuh dengan tanah. Ia menatap tangannya dengan ngeri. Ada kotoran hitam di bawah kukunya seakan-akan ia telah menggali sesuatu. Dengan perasaan takut, ia turun dari tempat tidur dan berjalan ke arah pintu kamar. Saat ia menyentuh gagangnya, ia merasakan sesuatu yang lengket. Darah. Darah merah gelap menetes dari gagang pintunya. Lara menjerit dan mundur dengan napas tersengal. Dadanya berdegup kencang, sementara pikirannya dipenuhi kepanikan. Tiba-tiba, terdengar suara dari belakangnya. Kenapa kau mencoba pergi? Lara membeku. Suara itu terdengar seperti bisikan, namun ada sesuatu yang mengerikan di dalamnya. Dengan gemetar, ia menoleh. Di sudut kamar, berdiri sesosok bayangan hitam. Sosok itu tinggi dan kurus. Wajahnya tidak jelas, tetapi matanya berwarna merah menyala. Lara ingin berteriak, tetapi tenggorokannya terasa kaku. Ia mundur selangkah, lalu 2 langkah, namun sosok itu tetap diam di tempatnya. Tiba-tiba, lampu kamar padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Lara merasakan sesuatu merayap ke arahnya, mendekat dengan cepat. Kemudian, brak, pintu kamar terbuka, dan cahaya dari koridor menerangi ruangan. Lara, ada apa? Ibu berlari masuk dengan wajah panik. Lara langsung menubruk ibunya dan menangis histeris. Buk, Ibu, aku takut. Ada sesuatu di kamar ini. Ibu memeluknya erat dan menepuk punggungnya. Tenang, Nak, tenang. Ayah juga masuk dengan wajah khawatir. Ia menyalakan lampu kamar, dan saat itu juga Lara menyadari. Tidak ada sosok apapun di dalam kamar. Tidak ada darah di gagang pintu. Tangannya pun bersih, tidak ada tanah di bawah kukunya. Semua yang ia alami, seolah tidak pernah terjadi. Ayah dan ibu saling berpandangan.
Kita harus mencari cara, kata ayah lirih. Lara semakin tidak sehat. Mereka membiarkan Lara tidur di kamar mereka malam itu. Tapi meskipun ia merasa lebih aman, Lara tahu bahwa semuanya belum berakhir. Ada sesuatu di rumah ini yang menginginkannya. Dan semakin hari, semakin sulit baginya untuk melawan. Lara tidak bisa lagi menahan ketakutan yang terus menghantuinya. Selama berminggu-minggu, tubuhnya semakin lemah, wajahnya semakin pucat, dan pikirannya semakin kacau. Ia merasa tidak bisa bertahan lebih lama di rumah ini. Orang tuanya akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bukan hanya Lara yang terganggu, mereka juga mulai merasakan hal-hal aneh. Ibu sering menemukan perabot yang berubah posisi sendiri, padahal tak ada yang menyentuhnya. Ayah beberapa kali mendengar suara ketukan dari dalam dinding saat larut malam. Puncaknya terjadi ketika suatu malam, seluruh lampu rumah tiba-tiba padam, dan dari lantai atas terdengar suara seseorang tertawa pelan. Itu bukan suara manusia biasa. Suara itu berat, serak, dan bergema di seluruh sudut rumah. Tanpa ragu lagi, ayah akhirnya mengambil keputusan. Kita harus pergi dari rumah ini. Ibu mengangguk cepat. Mereka tidak peduli lagi seberapa berharga rumah warisan ini, nyawa dan kewarasan mereka lebih penting. Keputusan pun dibuat, rumah nomor 8 akan segera dijual. Keesokan harinya, ayah menghubungi seorang agen properti untuk membantu menjual rumah tersebut. Sang agen, Pak Rahmat, datang ke rumah pada siang hari untuk melakukan pengecekan. Rumah ini besar dan berada di lokasi strategis. Seharusnya bisa cepat terjual, kata Pak Rahmat dengan ramah. Namun, saat ia masuk lebih dalam, ekspresinya berubah. Rasanya agak berat di sini, gumamnya sambil mengusap tengkuknya. Ayah hanya tersenyum canggung. Mungkin karena rumah ini sudah lama tidak dihuni. Pak Rahmat mengangguk dan melanjutkan pekerjaannya, mengambil foto dan mencatat detail rumah. Setelah sekitar 1 jam, ia berpamitan. Saya akan segera cari calon pembeli. Ayah dan ibu merasa lega. Setidaknya, mereka bisa segera meninggalkan rumah ini. Tapi rumah itu tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Malam harinya, Lara terbangun oleh suara aneh dari bawah tempat tidurnya. Suara itu seperti sesuatu yang menggaruk-garuk lantai dengan kuku panjang. Lara menahan napas. Tiba-tiba gagang lemari terbuka sendiri. Perlahan, ia menoleh. Lemari kayu besar di sudut kamarnya kini sedikit terbuka, dan dari celahnya, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Sepasang mata merah menyala, menatapnya dari dalam lemari. Lara langsung menjerit dan berlari keluar kamar. Ibu dan ayah bergegas keluar dari kamar mereka. Lara, ada apa? Di lemari, ada sesuatu di dalamnya. Lara menangis histeris. Ayah dengan sigap mengambil senter dan membuka lemari itu. Namun, tidak ada apa-apa di dalamnya. Hanya pakaian dan barang-barang biasa. Ibu memeluk Lara erat. Sudah cukup. Kita harus segera pergi dari sini. Ayah mengangguk mantap. Besok, kita mulai mengemasi barang-barang. Namun, rumah nomor 8 tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Seorang pria parubaya, Pak Joko, datang bersama istrinya untuk melihat rumah. Awalnya, mereka tampak tertarik. Rumah ini luas, lokasinya strategis, dan harganya cukup terjangkau. Namun, ketika mereka sampai di kamar Lara, kamar yang dulunya adalah tempat ritual pesugihan, hal yang mengerikan terjadi. Saat Pak Joko mencoba duduk di kasur, tiba-tiba kasur itu basah. Darah merembes dari dalamnya, mengeluarkan bau anyir yang menusuk hidung. Istri Pak Joko menjerit ketakutan dan mundur dengan wajah pucat. Apa-apaan ini?
Pak Joko berdiri dengan gemetar, melihat darah yang kini menetes ke lantai. Tiba-tiba, lemari di kamar itu bergetar sendiri. Seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya. Suara dentuman keras bergema di seluruh ruangan. Tanpa berpikir panjang, Pak Joko dan istrinya berlari keluar rumah. "Kalian gila? Rumah ini terkutuk," teriaknya sebelum pergi tanpa menoleh lagi. Ayah dan ibu hanya bisa terpaku, sementara Lara berdiri gemetar. Rumah ini menolak dijual. Rumah ini tidak ingin mereka pergi. Saat mereka sedang tidur, terdengar suara langkah kaki di lorong. Bukan hanya satu, tapi banyak. Seperti ada puluhan orang berjalan di dalam rumah. Ayah, ibu, dan Lara berkumpul di kamar utama, berpegangan erat dalam ketakutan. Sekujur tubuh mereka membeku. Lalu, tiba-tiba, pintu terbuka sendiri. Dan di ambang pintu, berdiri sosok tinggi dengan wajah yang menghitam, matanya merah menyala, dan tubuhnya berbau busuk. Lara menjerit. Ibu menutup matanya sambil membaca doa. Ayah, yang biasanya selalu rasional, kini hanya bisa memeluk keluarganya erat, berusaha melindungi mereka. Sosok itu hanya berdiri di sana, menatap mereka tanpa ekspresi. Lalu, dengan suara berbisik, ia berkata, "Kalian milik rumah ini?" Lara merasa kepalanya berdenyut hebat. Tubuhnya lemas. Ia melihat segalanya berputar sebelum akhirnya semuanya menjadi gelap. Ketika ia sadar, ia sudah berada di mobil. Ibu dan ayah menatapnya dengan penuh kecemasan. "Kita pergi sekarang," kata ayah tegas. Lara menoleh keluar jendela. Rumah nomor 8 masih berdiri di sana, tampak seperti rumah biasa di siang hari. Mereka akhirnya meninggalkan rumah nomor 8, berharap bisa melupakan semua kejadian mengerikan yang telah mereka alami. Mobil melaju meninggalkan Yogyakarta, membawa serta kepanikan, kelelahan, dan ketakutan yang masih membekas di tubuh dan pikiran mereka. Namun, meskipun jarak semakin jauh, ada sesuatu yang terasa tidak benar, seperti ada mata yang mengawasi dari kejauhan. Lara duduk di kursi belakang, wajahnya masih pucat. Matanya kosong menatap jalanan, tetapi di kepalanya, suara itu masih berbisik. Bayangan rumah itu terus menghantui pikirannya, membuatnya sulit bernapas. Tubuhnya masih terasa lemah, seolah sebagian dari dirinya tertinggal di sana. Ibu dan ayah tampak sama lelahnya. Mereka tidak berbicara sepanjang perjalanan, seakan takut jika kata-kata yang keluar justru akan mengundang sesuatu yang tidak diinginkan. Mereka hanya ingin pergi sejauh mungkin dari rumah itu, mencari tempat baru yang aman, tempat di mana mereka bisa mencoba hidup normal kembali. Namun, sejak malam pertama di rumah baru, gangguan itu tidak berhenti. Lara terbangun dengan keringat dingin. Ia merasa napasnya terengah-engah, seolah ada beban berat di dadanya. Ketika membuka mata, ia melihat bayangan hitam di sudut kamarnya, sama seperti yang pernah ia lihat di rumah nomor 8. Suara bisikan itu kembali terdengar di telinganya, lembut tetapi jelas. Ia berusaha bergerak, tetapi tubuhnya terasa kaku. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu merayap di atas tempat tidurnya. Kasur terasa tenggelam di satu sisi, seperti ada seseorang yang duduk di sana, memperhatikannya dalam kegelapan. Saat ia akhirnya bisa menggerakkan tubuhnya, bayangan itu menghilang, tetapi dinginnya masih tertinggal di udara. Lara tidak bisa tidur lagi malam itu. Hari-hari berikutnya, kondisi Lara semakin memburuk. Ia semakin sering kehilangan fokus, sering merasa ada sesuatu yang mengikutinya kemanapun ia pergi. Setiap kali menatap cermin, ia merasa bayangannya tidak benar-benar mencerminkan dirinya sendiri. Ibu mulai khawatir dan membawa Lara ke dokter. Namun,
Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa kesehatannya baik-baik saja. Tidak ada penyakit fisik yang menjelaskan mengapa ia semakin lemah dan pucat. Namun, mereka tahu bahwa ini bukan sekadar kelelahan biasa. Sementara itu, ayah masih berusaha menjual rumah nomor 8, tetapi setiap kali ada calon pembeli, selalu terjadi sesuatu yang membuat mereka membatalkan niatnya. Seperti ada kekuatan yang menghalangi rumah itu untuk berpindah tangan. Beberapa minggu kemudian, Lara mulai mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia kembali ke rumah nomor 8. Ia berjalan menyusuri koridor gelap, melewati kamar-kamar kosong yang terasa lebih dingin daripada biasanya. Di ujung lorong, pintu kamarnya terbuka perlahan, mengundangnya masuk. Di dalamnya, ia melihat dirinya sendiri, versi lain dari dirinya yang lebih pucat, lebih kurus, dan tersenyum dengan cara yang tidak wajar. Sosok itu mengangkat tangannya dan memanggilnya kembali. Lara terbangun dengan teriakan, tubuhnya basah oleh keringat. Ibu dan ayah segera masuk ke kamar mencoba menenangkannya. Namun, saat mereka menyalakan lampu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Di dinding kamar Lara, ada tulisan merah seperti bekas cakaran. Rumah ini adalah milikmu. Mereka tidak tahu bagaimana tulisan itu bisa ada di sana. Tidak ada orang lain di rumah, tidak ada yang bisa masuk tanpa mereka sadari. Lara hanya bisa menangis dalam ketakutan, sementara ayah dan ibu memutuskan bahwa sudah cukup. Mereka harus menghancurkan rumah nomor 8. Beberapa hari kemudian, ayah menghubungi seseorang yang bisa membantu merobohkan rumah itu. Namun, sebelum itu bisa dilakukan, seorang pria tua datang menemui mereka. Pria itu adalah tetangga lama rumah nomor 8, yang mengenal sejarah tempat itu lebih baik daripada siapapun. Ia mengatakan bahwa rumah itu dulunya ada aktivitas pesugihan yang dilakukan oleh kakek terdahulu Lara, menggunakan nyawa manusia sebagai tumbal. Banyak orang yang menghilang di rumah itu, dan kamar yang ditempati Lara dulunya adalah tempat ritual utama. Pria tua itu memperingatkan bahwa rumah itu tidak bisa dihancurkan begitu saja. Ada sesuatu yang telah terikat di sana, sesuatu yang tidak akan membiarkan rumah itu lenyap tanpa konsekuensi. Lara semakin sering melihat sosok hitam itu, tidak hanya dalam mimpinya tetapi juga di sudut-sudut rumah mereka yang baru. Seperti bayangan yang tidak pernah benar-benar pergi, menunggunya untuk kembali. Pada akhirnya, mereka tidak bisa menjual rumah nomor 8. Tidak ada yang mau membelinya, dan setiap kali mereka mencoba menjauhinya, sesuatu selalu membawa mereka kembali. Lara menyadari bahwa rumah itu telah memilihnya. Mereka akhirnya memutuskan untuk membiarkan rumah itu kosong, terkunci tanpa penghuni, berharap bahwa suatu hari, tempat itu akan melupakan mereka. Namun, jauh di dalam hatinya, Lara tahu bahwa rumah itu masih menunggunya. Dan suatu hari nanti, ia mungkin tidak akan bisa menolak panggilannya lagi. Terima kasih telah menyimak cerita legendaris ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya. Wallahu alam bishawab. Sampai jumpa di episode berikutnya.